dimiliki. Nah, masing-masing kompetensi dicari indikatornya. Kalau dia bisa mengukur panjang, indikatornya apa? Oh, indikatornya dia apa nih? Gitu ya. Jadi itu urean-ureannya gitu ya. Nah, kita akan lihat dulu apa sih indikator capaian pembelajaran lulusan. Oke. Merupakan kemampuan atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi indikator-indikator itu kemampuan. Oh, contohnya gini, ini sikapnya. Anak mampu mempunyai sikap disiplin, ya. Hasilnya itu anak mempunyai kemampuan mempunyai sikap disiplin. Indikatornya apa? Oh, anak itu disiplinnya tinggi. Pelajaran sikap. Indikatornya adalah bisa ngarang. Kalau Anda canggih, buka-buka rumus itu di KD atau sebagainya, ada itu rumus indikator-indikator. Disiplin tinggi itu indikatornya kira-kira aja kan. Selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, indikator. Yang kedua, selalu hadir tepat waktu. Tidak pernah membolos. Selalu pulang tepat waktu. Enggak selalu main-main. Nah, ini 4 cukup. Indikator kita bisa mengatakan, oh, dia disiplin dirinya tinggi. Ya, contoh sikap aja. Siswa mampu bergaul dengan teman sebaya. Kira-kira indikatornya apa? Misalnya itu salah satu capaian pembelajarannya. Ya, tentunya dia suka menolong orang, peduli sesama teman. Ya, peduli sama teman, suka menolong orang, peduli sama teman. Kemudian apalagi kira-kira indikator bahwa dia sosialisasi, Bu. Ya, tidak punya musuh dengan teman, tidak punya tidak pernah konflik dengan teman. Udah 4 cukup indikatornya. Ya. Indikator dia mampu mengukur lebar. Tahu satuan ukuran lebar. Satuan lebar. Tahu beberapa alat pengukur. Kalau meja ya pakai penggaris cukup. Mengukur buku pakai lebar buku pakai. Jadi tahu alat-alat ukur. Ya, kalau dia tahu ukur senti bisa. Ya, pakai penggaris. Tahu alat-alat ukur, tahu satuan ukuran lebar dan itu indikator. Ya. Oke. Yang kedua merupakan kemampuan yang mencirikan, mengindikasikan bahwa kompetensi yang dipelajari telah dimiliki. Bunda izin, kelompok 2 siap katanya Bunda presentasi. Oh, ini habis ini saya selesai. Siapkan dulu. Ini saya Bu Romliah. Kelompok 2. Kelompok 3 ada kalian nih. Kalau nggak ada kelompok 3 minggu depan. Kelompok 3 dan kelompok 4 minggu depan presentasi. Ya. Oke, ini bahan untuk besok kelompok 4 presentasi. Merupakan kemampuan yang mencirikan. Jadi tadi ciri-cirinya kalau dia katakannya disiplinnya tinggi, ciri-cirinya apa? Merupakan gambaran konkret dari apa yang harus dimiliki siswa setelah menjalani proses pembelajaran. Merupakan bukti berupa perbuatan yang mampu dilakukan. Merupakan pencapaian kompetensi yang dapat diukur, dilihat, oh dia benar jago, dia cepet banget ngukurnya. Berarti dia bisa, kan terlihat oleh mata. Ngukur meja, ngukur cepet banget gitu, ngukur panjang sawah cepet gitu ya, bisa itu. Merupakan ciri-ciri perbuatan atau respon yang dilakukan siswa untuk menunjukkan bahwa dia telah mempunyai kompetensi itu. Jadi indikator itu ciri-ciri dia telah mempunyai kompetensi. Kemudian spesifik biasanya satu penafsiran tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Kalau bisa mengukur ya bisa mengukur, gitu ya. Kemudian menggunakan kata kerja operasional, mengukur, melakukan itu mencium, bau
sayur yang seger, dan itu kata kerja ya, ini pakai gitu ya. Juga merupakan kompetensi yang harus dicapai. Nah ini bisa, ini kan jadi nanti bisa nyontek di indikator kompetensi dasar. Apa saja indikatornya ya. 3 cukup kok indikator itu. Kemudian mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, potensi peserta didik dan sekolah, kebutuhan siswa. Jadi biasanya karakteristik mata pelajaran menjadi indikator potensi peserta didik ya. Kemudian setiap kompetensi dikembangkan indikator mencakup bicara konektif, lina afektif, atau lina psikomotor. Menurut kata kerja KKO tadi itu ya, kata kerja operasional ya, menggunakan kata kerja aktif. Oke, nah kemarin langkah 1 kan tercapainya ini tujuan pembelajaran itu yang Pak siapa ya yang nomor 1 kemarin presentasi? Saya Bu. Oh ya, itu hanya 1, 2 juga boleh, kalau 2 sebelahan. Dan gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran itu kompetensi umum selama ini adalah siswa mampu mempunyai sikap disiplin tinggi dan mampu bergaul dengan teman sebaya. Ini pembelajaran sikap. Guru-guru yang bimbing konseling seperti itu misalnya. Ya, Bu. Nah, ke bawahnya tinggal dijabarin. Kalau indikator disiplin diri itu apa saja. Disiplin diri itu apa saja misalnya ya. Kemudian tadi bergaul dengan sebaya itu apa saja. Nah, masing-masing ini ada indikatornya. Nah, ini kelompok 4 besok yang penting tahap 4 yang penting ada ini. Jadi ada ini 9 berarti indikatornya A, B, C. Ada mana tadi? Kalau dia mampu berdisiplin diri, maka contohnya indikatornya adalah hadir tepat waktu, tidak pernah bolos, tugas-tugas harus dikumpulkan tepat waktu. 3 aja cukup bahwa kita mengatakan dia anaknya mempunyai sikap disiplin diri. Nah, kalau membaca Al-Quran, surat pendek, kira-kira apa indikatornya? Dia bisa kok baca Al-Quran surat pendek, tajwidnya benar, Tajwidnya betul. Tajwid. apalagi Hafal Bu. hafal, membaca Al-Quran. Ini membaca Al-Quran bukan hafalan. Dia membaca surat pendek, jago loh dia. Tajwid, Tajwidnya betul. ya 2 boleh, 3 boleh indikatornya, silahkan. Jadi ketika ada dia membaca Al-Quran bagus, apanya? Tajwidnya benar. Satu lagi apa? Kalau membaca apa? Makhrajnya Bu. Mahrotnya tinggi apa itu? Lagu apa tuh lagu? Lagu tartilnya, tartil. Nah, tartilnya bagus. Nah, punya 3 cukup tuh. Ya, contoh. Ini ada contoh lagi dari saya. Saya sharing ya, contoh power kompetensi yang bagaimana cara di power kompetensinya. Ini ada 9 nih. Ini contoh ada 9 jabaran ke bawah gitu. Jadi, tergantung masing-masing guru mata pelajarannya apa. Saya contoh lagi, ini saya close. Jadi minimal kelompok 4 besok ini yang dipresentasikan ya. Tergantung misalnya Bu Hotija ada berapa CPL-nya. Ini contoh saya share, ini di buku juga ada. Nah, nih. Ini contoh hasil analisis. Ini kan ya hasil bab 2 nih. Ini kan contoh ada UAS, UTS, nggak usah, nggak apa-apa. Ini kan materi saya nih. Jadi sehingga saya kapan UTS apa UAS. Nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa. Ada 9 ini.
Nah, masing-masing indikatornya apa? Kan, tahap 1, 2, 3 yang kemarin buat UTS ya? Iya, Bu. 1, 2, 3 ya. Nah, sekarang indikatornya masing-masing apa? Kalau mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, berarti Anda bisa membuat instrumen, Anda bisa membuat hasil merekap, Anda bisa memutuskan tujuannya apa. Udah ada 3 itu, nomor 1 Anda kompeten. Oke. Berarti tinggal kasih contoh indikator dari pohon Iya, kompetensi. masing-masing kelompok nih. Kan di rumah Anda sudah bikin pohon kompetensi, ya kan? Iya, Bu. Hasil Pohon saya. kompetensi kan udah dibikin, Nah, Bu. masing-masing pohon kompetensi kasih nomor nih. Nomor baru dibuat tabel tadi, tinggal dijabarin. Identifikasi kebutuhan pembelajaran dan menulis tujuan pembelajarannya, ada 2 nih. Indikatornya saya kasih bocoran. Anda bisa membuat instrumen penelitian. Anda bisa menyimpulkan hasil survei, hasil dari instrumen penelitian. Kan? Yang ketiga, Anda bisa dari menganalisis menyimpulkan dan menganalisis apa itu tadi form kuesioner. Yang ketiga, mampu menentukan tujuan pembelajaran. Udah 4 indikatornya. Oke. Nah, sekarang membuat analisis pembelajaran. Kira-kira apa nomor 1 indikatornya? Bisa membuat pohon kompetensi dengan benar, membuat anak panah, mana yang duluan, mana yang kemudian, nanti kompetensi terlebih dahulu dan kompetensi yang berikutnya, mampu menentukan kompetensi yang duluan dan mana, atau mampu menentukan entry behavior, banyak banget indikatornya, cukup 3 saja, ya. Nah, kalau misalnya di sini persyaratnya, mampu mengukur lebar, kira-kira indikatornya apa? Oh, itu anak jago loh kalau mengukur lebar. Mampu menentukan alat ukur, memahami satuan ukuran, ya kan? Apalagi mampu menjumlahkan hasil ukuran. Misalnya 1 meter, sebelah sana diukur 2 meter gitu ya. Berapa lebarnya gitu. Karena tanah kan mencong-mencong kadang-kadang. Nah, diluruskan berapa kelilingnya gitu kan. Kalau luas lingkaran gitu ya, atau mengukur keliling kan ditambahkan misalnya, mampu menjumlahkan atau mengalihkan hasil hitungan pengukuran. Udah 3 cukup itu. Jadi masing-masing nanti besok buat semua ya, tugas individu nih, masukin semua pohon kompetensi yang sudah Anda buat, masing-masing dibuat indikator 3 dari pohon itu ya, Bu? Yang dibuat masing-masing, karena itu harus benar pohonnya ya. Udah dikasih contoh, itu punya Pak apa ya kemarin, Pak siapa yang pertama kali presentasi, Pak siapa? Saya, Bu. Azhar. Nah, Pak Azhar udah benar itu. Nah, itu Pak Fahri. Pak Fahri itu udah benar, contohnya seperti itu. Nah, urut-urutannya kan tinggal dikasih indikator, itu tuh bab 4 upload semua tugas individu. Ya. Susah apa gampang? Jadi kalau bab 2 salah, ya bab 4-nya salah. Oke. Ya. Oke. Cukup ya? Paham ya? Ya Bunda, insya Allah. Oke. Ada itu materi saya ada, udah di-share. Sekarang silakan kelompok 2. Yuk, kelompok 2 kan analisis. Ya, Bu, presentasi UTS-nya coba hanya sampai analisis pohon saja. Nanti yang karakteristik kelompok lain. Anda hanya sampai pohon kompetensi. 2 ya, silakan pohon kompetensi. Ya, ini koreksi ya. Semua dibetulkan supaya UAS-nya benar. Kalau kayak gini saya coret. Enggak ada gini. Emang saya ada cek di buku ada ginian enggak? Perintahnya. Enggak ada contohnya. Langsung pohon kompetensi dari
atasnya tadi kan nomor 1 tujuannya apa? Kopi taruh di sini, nggak ada inian. Kan udah Pak Asda udah saya bilang nggak perlu ada ini buat contekan sana. Bukan Anda nyontek ini. Kalau Anda nyontek ini berarti nggak buat desain. Anda mau sedang mendesain, ya, membuat KD ini. Itu KD itu yang pohon kompetensi itu KD itu intinya yang Anda buat gitu loh. Bukan ini. Oke, ini hapus nggak ada seperti ini nih. Semuanya, ya. Kalau masih ada ini salah berarti. Ini contekan Anda buat oh ternyata sama, bisa ngecek itu nanti aja. Oke ya. Ini nggak ada ini. Terus ke bawah, coret ke bawah. Ke bawah nggak ada itu. Ke bawah. Nggak ada. Kok kayak gini semua? Emang ada contoh saya? Coba apa saya ngasih contoh seperti ini? Nggak ada saya. Nah, seperti ini tata surya tujuannya apa? Kan apa kayak gini tujuannya? Coba cek. Mampu pakai kata kerja. Kompetensi dasar titik 2. Apa sih tata surya? Enggak kan? Mampu memahami tata surya. Kompetensi kan begitu kata-katanya. Bukan tata surya aja. Udah nih waktu berapa menit itu saya jelasin aja. Oke, di bawah iya, tapi di atasnya juga mampu memahami atau mampu menjelaskan mampu apa. Ya, ini. Nah, gitu. Coba itu dilihat tuh. Kompetensinya ya, siswa mampu itu kan yang bagus lengkap itu udah ada baca itu buku saya. Nah oke. Nah ini oke terus ke bawah jadi itu nggak ada ya. Nah mampu memahami sistem tata surya ini hasil dari identifikasi karena masih belum tahu siswanya sehingga ini dibuat tujuan. Nah yang ini nggak ada nomornya nih ketahuan. Contohnya juga tadi ada nomornya nggak punya saya? Nomor urut ada nomornya. Artinya Ibu Romda nggak baca buku desain pembelajaran saya. Lihat doang, ya ketahuan. Kalau baca itu perhatikan, oh ya apa itu ada angkanya. Kalau nggak tahu ini angka untuk apa sih Bu? Baca. Kenapa ada angkanya? Baca. Tujuan angka untuk apa? Di buku ada kok udah dibeli mahal-mahal 100.000. Kok nggak dibaca ya, karena itu buku itu nggak gampang, itu ilmu. Tapi buku itu ada yang nggak ada angkanya, cuma harapannya menunjukkan berkelanjutan. Ya, enggak, contohnya ada langkah satu ke langkah berikutnya itu harapannya mengarah terus. Saya lihat yang ada angka, makanya Ibu baca apa tujuan angka. Baca ya Bu Romdiah ya, nggak usah jawab pertanyaan saya, tinggal 8 menit. Kenapa contohnya ada angka kok Ibu nggak ada? Nah, apa itu? Coba dicek bukunya, baca bukunya ya. Bukunya itu mahal 100.000. Ya. Kenapa kalau saya sengaja tidak pakai angka karena harapannya berlanjut Bun. Jadi harus ada. Makanya tujuannya kenapa kasih angka? Dibaca dulu, Ibu dibaca. Ya. Kenapa pakai angka? Itu terkait dengan nanti modul dan evaluasi dan sebagainya. Baik. Nanti saya lengkapi dengan angka. Nomor 1 sampai nomor terakhir. Bahasa nomor berapa? Berapa ya? Oh, 9. Gampang. Ada nomornya. Modul ke berapa ya? Modul ke 1. Nah, bab 1. Nomor 1 mata pelajarannya. Fungsi angka untuk apa? Baca itu. Kenapa pakai angka? Fungsi angka untuk apa? Ya, karena memudahkan nanti pembacaannya ketika besok tes bab 1 sampai 10, bab sampai 9. Bab 9 apa ya? Nggak ada nomornya kan, Ibu ya. Ya, mohon maaf ya. Nah, jadi semua itu ada fungsinya, mempermudah. Jadi jangan mempersulit diri. Nanti modul nomor 4 salah tuh. Saya bilang, "Ya, 4 apa ya?" Nah, tapi kalau oh ya nomor 4 tinggal buka nomor 4 apa gitu. Ini kan bisa 4 atau bisa ini kan bisa berempat semuanya. Boleh kan satu arah. Waktunya nomor 4 misalnya. Ya, tapi bisa 4, 5, 6. 4 juga boleh Anda. 4 berbarengan. Ketika dia nggak boleh urutan kayak belajar lari. Mana dulu? Boleh Anda belajar start dulu sampai jago. Boleh, nggak dilarang. Tapi rata-rata lari kenceng dulu baru belajar start atau belajar finish. Nggak ada ditangkap polisi, boleh belajar start dulu diajarin, baru lari, baru belajar finish, boleh. Nggak ada apa ditangkap polisi, gurunya dicap
tidak kompetensi, enggak. Tapi biasanya kalau guru olahraga mengajarkan lari cepat, lari dulu biasanya. Tapi boleh diajarin dulu lompat, berenang, start dulu boleh. Karena berurutan itu boleh ya. Anda sini nomor 1 start. Nah, kalau coba kayak gini. Gini ya. Kemudian berenang berenang yang diajari berenang dulu, bukan start atau ini. Jadi nomor di sininya dari sini ke atas langsung belajar berenang berenang gaya kupu. Baru atau gaya desa ke kanan start, ke kiri finish. Nomornya berbeda. Ya, mungkin belajar start nomor 2, finish nomor 3. Ya kan? Bisa-bisa. Untuk makanya perlu nomor, tergantung masing-masing guru. Anda mau mulai dari mana? Kalau nggak pakai nomor, ya kalau ibu guru lain belum tentu, beda-beda. Karena itu ini khas saya, bahwa mengurutkan planet sesuai. Ini menjadi nomor 4, nomor 5-nya saya menjelaskan ciri-ciri planet. Ini kan sama. Berarti kalau ini sama, sudah boleh menjelaskan ciri-ciri planet dulu, baru urutan planet. Itu ciri planet. Kalau hijau di depan, kalau kuning nomor 2 di atasnya paling jauh, boleh. Nah, baru diurutkan nih. Urutan dari mana? Jauh dulu atau dekat dulu? Boleh. Dari dekat dulu nih. Dari bumi apa gitu misalnya ya. Jadi ini merupakan ciri khas Anda. Perlunya nomor itu menunjukkan ciri khas Anda karena guru lain bisa berbeda. Ya. Cara ngajarin. Saya kalau ngajarin statistik mesti saya korelasi dulu. Ada yang nggak korelasi dulu. Mungkin nyari min-nya dulu. Kalau saya korelasi dulu, baru nanti yang lainnya rata-rata atau apa misalnya. Oke ya. Benar ya Bu, ini ya Bu kasih nomor ya. Ya Bunda, nanti dikasih nomor. Ya, kasih nomor. Nomornya itu nomornya setiap tabel aja ya Bunda dikasih ya. Sampai urutan atas. Ya, ini kan coba, ini menurut Anda coba ke bawah. Ini koreksi aja. Ke bawah. Ini kan sama nih. Mana? Ini kan 2 nih. Menjelaskan ini menjelaskan revolusi bumi. Ini mana duluan? Rotasi atau revolusi? Kan boleh salah satu boleh. Ya, rotasi. baik. Tapi boleh revolusi bumi dulu boleh nggak? Biasanya lebih mudah pemahamannya ke rotasi Bunda karena bumi ya. itu. Jadi ini kan nomor. Ini kan sejajar. Baik. Kalau sejajar itu kan sama gitu. Saya kira boleh kok revolusi bumi dulu, baru rotasi boleh. Jadi ngelilingin dulu, baru muter sendiri. Boleh. Ya, tergantung indikator RPP kita Bunda memang. Iya. Jadi masing-masing guru tuh silahkan, ini kan sejajar nih. Kalau sejajar itu sama, ya sama waktunya. Tapi duluan kasih nomor. Berarti menjelaskan ini nomor 4, ini nomor 5 yang revolusi, ya. Nah kalau nggak gini, ini duluan mana ya? Kalau nggak ada nomornya, duluan mana ya? Kan sama-sama sejajar. Tapi ada nomornya, itu akan mempermudah. Oh berarti Bu Romdah rotasi dulu, baru revolusi. Kan ini sama. Oke, jadi paham ya, teman-teman? Itu udah nggak dimunculin lagi ya Bunda? Ya dimunculkan, cuman dikasih nomor. Ini nomor yang di atas tadi, awal pembukanya yang pertama banget. Ini, itu pentingnya buat nomor. Paham belum? Ada yang tanya nggak? Pentingnya buat nomor. Nomor di depan mata pelajaran. Ini kan sama. Ini duluan mana nih? Kan kalau ada nomornya, enak. Biar sistematis. Ya, jadi nomor 4 menjelaskan rotasi bumi, 5 menjelaskan revolusi bumi. Duluan nomor 4 gitu menurut Bu gurunya. Oke, paham ya? Jangan lupa kasih nomor. Yang nggak ada kasih nomor, kalau kasih nomor itu 100 misalnya. Kalau nggak ada kasih nomor ya 70, bingung saya duluan mana. Karena ini buat mata pelajaran pembahasan bersatu, 2 modul buat modul. Nggak ditangkap polisi, belum dia nggak ditangkap polisi. Ya. Kalau nilai 70 nggak apa-apa, yang penting lulus ya, benar belum dia. Yang penting lulus ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila saya terlalu cepat.
karena waktunya ini nyolok waktunya Pak Fahri, nggak apa-apa nanti saya izin ke Pak Fahri, dia juga lagi mimpin sidang. Terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih. Jadi